Selamat pagi semuanya, nama saya Segera Bram Lukman dari Prodi Jepang Angkatan 2022. Halo, aku Ajeng Marina Dini dari Sastra Jepang 2022. Halo, nama saya Jonathan Ismail Isrianto dari Prodi Sastra Jepang 2022. Alasan kelompok kami memilih tema Noh adalah karena teater Noh memiliki hubungan erat dengan salah satu shogun yang berkuasa pada era Muromachi, yakni Ashikaga Yoshimitsu. Yoshimitsu bukan hanya seorang tokoh politik yang kuat, ia juga merupakan salah satu penikmat seni. Pada saat pencipta Noh, Kanami dan Zeami memiliki kesempatan untuk tampil di depan shogun, Shogun pun sangat terkesan oleh kedua aktor tersebut, sampai-sampai ia memberikan sumber daya yang sangat berlimpah dan akhirnya memberikan kesempatan bagi para aktor dan penulis naskah Noh dan mendorong terciptanya karya-karya baru. Pertunjukan Noh menjadi bagian integral dari kehidupan budaya dan sosial warga elit pada saat itu, terutama di Istana Ashikaga. Semangat Ashikaga Yoshimitsu untuk teater Noh melampaui segala hal yang ia sukai. Dia aktif terlibat dalam bentuk seni tersebut. Ia juga mempelajari cara memerankan dan juga cara menyanyi dan juga cara menari teater Noh. Partisipasinya meningkatkan status seni itu dan berkontribusi kepada terkenalnya di kalangan kelas atas. Keterlibatan Yoshimitsu pun membantu memperkuat hubungan antara teater Noh dan samurai, karena dia sendiri adalah seorang pemimpin samurai yang terkemuka. Pertama, mari kita pelajari sejarah asal-usul daripada teater Noh. Asal-usul Noh dapat ditarik kembali 1000 tahun lalu. Teater Noh pada awalnya merupakan bentuk teater yang dinamakan Sarugaku. Teater Sarugaku ini merupakan sebuah bentuk gabungan dari tarian, sulap, nyanyian, dan juga komedi. Sesuatu yang mirip seperti penampilan yang mungkin bisa kita temukan di jalan biasa. Ada juga ritual yang dilakukan untuk mendoakan hasil panen yang baik yang dinamakan Dengaku. Kedua bentuk seni ini digabung menjadi satu pada era Muromachi dan dinamakan sebagai Noh. Noh ini pun mulai dilakukan di tempat Shinto seperti di kuil. Dalam sejarah Noh hanya ada 2 orang yang patut kita ingat, karena 2 orang ini merupakan pencipta Noh. Mereka berdua merupakan ayah dan anak, Kanami dan Zeami. Merekalah pencipta Noh dan penyempurna teater ini, dengan Kanami sebagai orang yang membuat nyanyian dari teater Noh yang awalnya hanya monoton menjadi lebih beritma dan lebih beriringan. Ditambah juga dengan Zeami yang akhirnya membuat Noh menjadi lebih berekspresi melalui gabungan dari nyanyian dan tarian. Lalu, hasil akhir daripada teater Noh yang mereka buat sangat terkenal di era Muromachi dan banyak ditampilkan di tempat-tempat kuil dan akhirnya dapat menjadi sebuah seni yang dinikmati oleh kalangan atas. Lalu, pada zaman Sengoku, ada 3 tokoh utama yang membuat teater Noh menjadi jauh lebih populer, yaitu 3 tokoh pemersatu Jepang, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Mereka bertiga menjadi penggemar Noh dan pada akhirnya melalui minat mereka terhadap teater Noh, banyak sumber daya yang mereka berikan untuk perkembangan teater ini sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang-orang di kelas atas, terutama para samurai. Lalu, pada zaman Edo, Tokugawa Ieyasu membuat teater Noh menjadi salah satu pendidikan yang umum bagi para samurai.
Teater Noh merupakan bentuk teater tradisional Jepang yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun perkembangannya tidak terlalu signifikan dalam beberapa dekade terakhir, teater Noh tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang. Diciptakan oleh Kanami dan Zeami, teater Noh merupakan bentuk asimilasi dari Sarugaku yang menjadi pertunjukan dengan unsur ritual dan religi. Setelah itu, teater Noh di era ini merupakan kejayaannya terutama di era-era samurai seperti Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Terutama pada Toyotomi Hideyoshi sangat suka dengan teater Noh. Bahkan dia belajar dan menjadi tokoh utama dalam teater tersebut. Sampai-sampai juga membuat cerita tentang dirinya untuk ditampilkan di teater Noh. Hal ini menimbulkan bahwa teater ini berkembang pesat dan sangat didukung oleh kalangan kelas atas atau bangsawan pada masa itu. Di masa Edo, masa keshogunan Tokugawa Ieyasu, teater Noh dijadikan sebagai Bushi no Shikigaku atau tata krama samurai. Hal ini yang akan menggambarkan samurai mempunyai sikap yang setia, patuh, dan juga kesatria. Namun, di sisi lain, teater Noh mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh westernisasi dan akibat setelah perang. Unsur-unsur penampil. Yang pertama ada peran. Dalam Nogaku terdapat 4 peran utama, yaitu Yaku dan 1 peran pendukung, yaitu Kyogen. Pertama ada Shite. Shite adalah peran utama dalam pertunjukan Nogaku. Pemeran Shite membawakan karakter sentral dalam cerita dan seringkali mengenakan topeng. Shite menggambarkan karakter-karakter seperti dewa, hantu, dan tokoh sejarah. Kedua ada Tsure. Tsure adalah peran pendamping perempuan dalam cerita Nogaku. Mereka bisa berperan sebagai istri, putri, atau karakter wanita yang punya hubungan dengan karakter utama. 3. Ada Waki. Waki adalah peran pendamping yang berinteraksi dengan Shite dalam cerita, atau sebagai narator yang menjelaskan latar belakang cerita. Waki sering tidak menggunakan topeng. 4. Ada Waki Tsure. Perpaduan antara Waki dan Tsure. Mereka dapat berperan sebagai pendamping dalam cerita Nogaku. Dan kelima ada Kyogen. Kyogen adalah pertunjukan komedi pendek yang sering dimasukkan dalam pertunjukan topeng, atau yang lebih dikenal dengan Nome. Yang pertama ada Okinameng. Okinameng ada jenis topeng yang mewakili karakter tua dan bijaksana. Topeng ini memiliki desain yang khas dan ekspresi wajah yang tenang, alis tebal, mata kecil, hidung besar, dan mulut lebar. 2. Ada Jomeng. Jomeng adalah jenis topeng Noh yang digunakan untuk menggambarkan karakter yang berhubungan dengan dunia supernatural seperti dewa, hantu, atau makhluk mitologi. 3. Ada Otokonomeng. Otokonomeng adalah jenis topeng Noh yang digunakan untuk menggambarkan karakter laki-laki. Nanomeng adalah jenis topeng yang digunakan untuk menggambarkan karakter perempuan, muda, wanita dewasa, ataupun dewi. Kishimeng. Kishimeng digunakan untuk menggambarkan karakter yang lebih berhubungan dengan dunia roh. Topeng ini memiliki desain dengan elemen dekoratif yang khas seperti tanduk, bulu, atau hiasan kepala. 6. Ada Onryomeng. Onryomeng adalah jenis topeng Noh yang digunakan untuk menggambarkan karakter ganas dan jahat, seperti setan atau roh. 3. Ada kostum Noh, atau yang disebut dengan Nosozoku. Nosozoku memainkan peran penting dalam menciptakan karakter, membangun suasana, dan menggambarkan status sosial. Di dalam Nogaku bahkan karakter orang miskin tidak mengenakan baju compang camping. Kostum untuk pemeran wanita atau yang disebut dengan karaori menggunakan gaya kimono atau kasode yang ditenun dengan desain bunga yang anggun yang dibuat menggunakan benang berbagai warna. Salah satunya adalah emas dan perak. Nuhaiku yang juga merupakan kasode tapi dihiasi dengan pola-pola metalik yang disempurnakan dengan sulaman, dan juga menggunakan ikat rambut atau kazurobi untuk mengikat wig. Untuk pemeran arwah seperti hantu, prajurit, dan makhluk gaib, sang aktor mengenakan kostum khusus, yaitu rok yang terbagi atau yang disebut dengan hanggiri yang dipadukan dengan jaket lengan panjang lebar atau disebut dengan hapi. 4. Peralatan. Adino, properti panggungnya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kodogu dan tsukurimono. Kodogu atau peralatan yang dapat digunakan kembali adalah barang-barang yang telah disiapkan dan disimpan dan digunakan seperti topeng, kipas, pedang, benda-benda keagamaan, alat musik. Kodogu sering dikategorikan menjadi 2 kelompok lagi, yaitu obidogu, ochidogu, dan tsukurimono atau peralatan sekali pakai. Tsukurimono dibuat untuk setiap pertunjukan dan dibuang secara. Dulu ada ahli dalam membuat properti yang disebut dengan tsukurimono atau pembuat properti. Tapi
aktor-aktor zaman sekarang membuat propertinya sendiri. Tsukurimono termasuk Kapurakul atau Nonomiya, pengangkut atau yang disebut dengan Yuya, lonceng besar yang disebut dengan Choloji. Letak panggung no. Panggung yang lengkap terdiri dari onbutai, area bermain utama, shiragaki, jembatan, atoza, tempat duduk untuk musisi dan petugas panggung, dan jiutai, bagian tempat duduk untuk paduan suara. Hashira adalah panggung utama yang memiliki 4 hashira atau pilar, yaitu Sumi Bashira, Waki Bashira, Shite Bashira, dan Kue Bashira. Kagamita, dinding belakang panggung no disebut Kagamita, di mana ada lukisan pohon kunusan disebut Oimatsu. Meskipun cerita dapat berubah-ubah, latar belakangnya harus dilakukan di depan Kagamita. Jiutaiza dan Atoza. Di sebelah kanan area pemain utama ada Jiutaiza atau tempat duduk para paduan suara. Berbeda dengan area pemain utama di mana papan diletakkan secara vertikal, di Atoza papan diletakkan secara horizontal dan juga dikenal sebagai yokoita. Hashiragaki berjalan dari Atoza ke kiri, area bermain utama ada hashiragaki atau jembatan. Hashiragaki digunakan tidak hanya untuk pintu masuk dan keluar, tapi juga sebagai area bermain lain untuk beberapa adegan penting. Hashiragaki ditata secara linear, Agemaku dan Kiridoguchi. Ada 2 pintu masuk panggung no, yaitu Agemaku dan Kiridoguchi atau Kirido. Agemaku terletak di ujung hashiragaki dan merupakan tirai 5 warna dinaikkan dan diturunkan untuk pintu masuk dan pintu keluar. Shite, Waki, Wakitsure, dan Kyogen. Kiridoguchi terletak di sisi kanan Atoza, merupakan pintu geser kecil yang digunakan untuk pintu masuk dan keluar koke petugas panggung, baik untuk Shite maupun Hayashi, serta Jiutai atau paduan suara. Kagami Noma atau ruangan cermin terletak di belakang Agemaku dan merupakan tempat Shite mengenakan topeng yang digunakan untuk ini juga tempat Hayashi memainkan Oshirabe atau musik pemanfaat saat Shite dan Hayashi meski area ini telah dimulai. Pada dasarnya, teater Noh memiliki 3 jenis. Yang pertama ada Genzai Noh yang menampilkan karakter manusia dan kejadian yang berlangsung dengan garis waktu yang linear. Yang kedua ada Mugen Noh yang banyak menampilkan karakter makhluk gaib dan garis waktu yang non-linear. Dan yang ketiga ada Ryokake Noh yang merupakan gabungan dari keduanya, di mana aksi pertama adalah Genzai Noh dan aksi kedua adalah Mugen Noh. Cerita yang ditampilkan dalam Noh umumnya memiliki 5 tema. Di antaranya adalah Kamimono yang menampilkan karakter dewa sebagai pemeran utama. Kedua ada Shuramono yang karakter utamanya adalah arwah dari seorang samurai yang memohon untuk mendapatkan keselamatan. Ketiga ada Katsura atau Onna Mono yang dibintangi oleh karakter perempuan disertai dengan lagu dan tarian yang rumit. Keempat ada Kyoran Mono yang biasanya menampilkan protagonis yang menggila setelah kehilangan cinta atau anaknya. Dan yang kelima ada Oni Mono yang biasanya menampilkan karakter monster, iblis, dan goblin dalam peran utamanya. Seperti bentuk seni tradisional lainnya, teater Noh juga menghadapi tantangan dalam menjaga minat dan partisipasi dari generasi muda. Pergeseran minat budaya, arus globalisasi, dan perubahan gaya hidup berdampak pada popularitas dan keberlanjutan teater Noh. Namun berkat aktor-aktor saat itu, teater Noh masih bertahan dan mendapatkan penghargaan-penghargaan penting yang membuat teater Noh dapat dinikmati keindahannya sampai saat ini. Jatuhnya Keshogunan Tokugawa pada tahun 1868 dan pembentukan pemerintahan baru yang dimodernisasi mengakibatkan berakhirnya dukungan keuangan oleh negara, dan seluruh wilayah Noh mengalami krisis keuangan besar. Tak lama setelah restorasi Meiji, jumlah pemain Noh dan panggung Noh sangat berkurang. Dukungan dari pemerintah, kekaisaran akhirnya diperoleh kembali sebagian karena seruan Noh pada diplomat asing. Sehingga pada tahun 1957, pemerintah Jepang menetapkan Nogaku sebagai properti budaya penting tak berwujud. Semenjak itu, terjadilah pemberian tingkat perlindungan hukum terhadap tradisi serta praktisi yang paling berprestasi teater Noh. Pada tahun 2008, teater Noh masuk ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO sebagai teater Nogaku. Pasti teman-teman mungkin sudah gak asing dengan topeng Noh. Pernahkah kalian berpikir bahwa topeng ini terlihat seram? Berikut kemungkinan alasan apa yang membuat teman-teman berpikir topeng teater Noh terlihat seram dan aneh.
banyak menggambarkan dewa dan roh, bahkan iblis. Oleh karena itu, banyak yang takut dengan ekspresi wajah mereka, karena itu dapat menimbulkan rasa hormat dan ketakutan beberapa orang. Dipercaya kalau dewa dan roh ada di dalam topeng tersebut, sehingga sampai sekarang, profesional aktor pun juga sangat berhati-hati menggunakan topeng tersebut, seperti tidak pernah menaruhnya di lantai dan selalu menunduk atau memberi hormat dahulu sebelum memakai topeng tersebut. Lalu bagaimana dengan topeng Ko-Omote yang kita lihat tadi sebagai mempresentasikan wanita cantik? Kenapa topeng itu terlihat seram? Hal itu dikarenakan pada zaman Muromachi mereka mempunyai standar kecantikan sendiri untuk perempuan. Contohnya, pada zaman dahulu untuk mengekspresikan senang, marah, dan sedih itu merupakan hal yang vulgar. Dan muka datar itu merupakan standar kecantikan di kalangan atas. Topeng Noh juga tidak hanya menjadikan kamu seperti bukan manusia, tapi topeng Noh juga memberikan wajah yang dapat mengekspresikan banyak emosi dalam satu wajah, layaknya manusia. Hal ini menyimpulkan bahwa pembuatan topeng ini tidak boleh sembarangan. Datang dengan menampilkan sisi wajah kanan yang gelap, dan keluar teater dengan menampilkan wajah sisi kiri yang cerah, ini juga mempengaruhi penampilan teater Noh. Di saat aktor datang, mereka memperlihatkan wajah bagian kanan. Lalu di saat mereka pergi, mereka memperlihatkan bagian kiri yang menggambarkan arti lega dan tenang. Karena hampir setiap akhir cerita teater Noh, roh jahat biasanya diselamatkan. Oleh karena itu, setiap topeng Noh berisi banyak gabungan ekspresi dalam satu wajah. Jadi mungkin terlihat tidak natural dan seram bagi kita.